jatuh gitu, menjadi terpuruk citranya atau kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang tertinggi dulunya. Aparat penegak hukum ya, bukan seluruh institusi ya, tertinggi. Tahu tuh anjlok hanya 50% atau di bawahnya gitu menurut survei terakhir. Polri itu pungli kata presiden. Ini presiden loh yang ngomong, padahal presiden itu adalah orang yang paling bertanggung jawab pada Polri. Nomor satu adalah presiden. Di tangan dialah tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi itu hobinya ngerekayasa, gawe ke perkara, bukan menghilangkan, mengecilkan perkara. Perkara cilik digedeke. Nek nggak ada perkara, dibuatkan perkara. Apa bisa buatkan perkara? Lah bisa loh. Pak Mahfud sendiri cerita, polisi perkara itu bisa direkayasa, bisa dipesan sejak laporan, penyidiknya si ini, penuntutnya si ini. Sebagai bentuk wujud rasa memiliki Polri, bahwa Polri itu bukan miliknya Polri. Polri itu adalah milik seluruh anak bangsa, milik khususnya rakyat Indonesia. Karena yang gaji polisi itu kita, yang membuat polisi itu kita, yang memberi kewenangan kepada polisi itu melalui undang-undang ya rakyat, yang mempersenjatai polisi itu ya rakyat, yang memberikan peralatan polisi itu rakyat. Maka wajib hukumnya rakyat mendesain polisi model apa yang dia inginkan. Kemudian kalau ada kesalahan, wajib mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan itu dengan memberikan jalan keluar. Itulah rasa cinta dan rasa memiliki. Perwujudan koreksi itu macam-macam, ya gaya bahasanya masing-masing. Ada yang lunak, ada yang ilmiah, ada yang nesu atau orang Jawa itu marah. Ya boleh-boleh saja itu mirip polisi. Dan kalau sudah jadi polisi di era demokrasi ini ujo nesu, jangan marah, dikoreksi marah, dicari kesalahannya apa. Tidak dilihat isi koreksinya, tapi dilihat kesalahannya. Dia lihat latar belakang orang itu, wah iki anak iki, mbok iki, bapak iki, cilik nyolong mangga, nyolong timun. Nah, ini namanya gembleng gitu, nggak baik-baik kita ya. Oke, saya sebagai anggota keluarga besar polisi, karena saya sudah pensiun, saya berterima kasih sekali. Masukan seperti ini harus ada. Jadi benar sekali, dan topik ini bagus sekali ya. Moderasi beragama di tengah-tengah tuntutan untuk Polri yang kayak gini gitu, untuk dituntut direformasi gitu. Reformasinya apa? Reformasi kultural atau reformasi internalnya dulu atau reformasi reposisinya. Nah, begini. Jadi benar sekali apa yang menyebabkan Polri itu terpuruk dari awalnya ya, sebelum peristiwa Sambo, Gate, polisi tembak polisi di Lampung, sebelum tragedi Kanjuruhan, 135 nyawa dan ratusan luka berat luka ringan, beredarnya chart judi online yang melibatkan transaksi ratusan triliun ya, dan ada nama-nama petinggi Polri di situ. Kemudian terakhir adalah Jenderal Polisi Bintang 2, Kapolda Sumatera Barat yang dipromosikan jadi Kapolda tipe A, Jawa Timur. Belum serah terima, ditangkap masalah narkoba. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain. Ini sebenarnya momentum yang terbaik untuk Polri berbenah diri, membenahi. Nah, siapa yang paling efektif membenahi Polri itu? Ya Polri itu sendiri, karena dia yang paling bagus. Pembenahan itu dari dalam paling bagus.
China komunis, negara yang besar kayak gitu berbenahnya dari dalam. Siapa yang benahi? Bukan negara lain, tapi dari dalam. Deng Xiaoping yang membenahi. Rusia, negara komunis kayak gitu bisa berbenah. Bagus kayak sekarang, siapa yang membenahi? Ya berbenah dari dalam. Kita tahu itu ada Gorbachev, ya katanya plesetannya. Dialah yang mereformasinya. Sama dengan Polri. Siapa yang bisa membenahi Polri yang cepat? Yaitu dari internal Polri, elit-elit Polri. Khususnya siapa? Ya Kapolri. Ya bagus kalau Kapolri sudah menyuarakan pada dalam rangka Hari Sumpah Pemuda di di UIN Semarang. UIN Semarang. Ya, dia katakan harus ada mari para pemuda silakan moderasi beragama, kehidupan beragama dalam rangka ini dikaitkan dengan juga pembenahan Polri. Ini bagus. Moderasi kehidupan beragama itu ya pertama diwujudkan dengan keseimbangan beragama, tawazun ya istilahnya ya. Kemudian harus berdiri tegak lurus gitu, tidak gampang tergoyahkan atau apa bahasa Arabnya itidal ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada tasamuh ya, jiwa toleransi, kemudian egaliter atau musyawarah gitu. Kemudian islah, reformasi, itu harus reformasi. Kemudian juga harus tahu skala prioritas gitu. Kemudian harus hidup dinamis. Nah, jiwa-jiwa itu harus dipegang supaya moderasi beragama, yaitu memahami kehidupan, memahami agama dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dituntut oleh moderasi beragama. Nah, kalau kita kaitkan dengan reformasi Polri, ya memang itu apa yang menyebabkan Polri jatuh gitu, menjadi terpuruk citranya atau kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang tertinggi dulunya. Aparat penegak hukum ya, bukan seluruh institusi ya, tertinggi. Tahu tuh anjlok hanya 50% atau di bawahnya gitu menurut survei terakhir. Apa itu? Ya masalah kasus yang kita angkat tadi yang sampai sekarang belum selesai, yang sudah masuk dari persidangan yaitu kasus Sambo, kasus polisi tembak polisi di Lampung, kasus beredarnya cat judi online, kemudian kasus Kanjuruhan 135 nyawa melayang, kemudian kasus narkoba, kemudian kata presiden yaitu, dan ini bukan kata saya, kata presiden waktu elit Polri dikumpulkan di istana, termasuk para Kapolresta se-Indonesia. Presiden mengatakan selain itu maka yang menjatuhkan kepercayaan masyarakat pada Polri itu pungli, kata presiden. Ini presiden loh yang ngomong, padahal presiden itu adalah orang yang paling bertanggung jawab pada Polri. Nomor 1 adalah presiden. Di tangan dialah tanggung jawab kepolisian negara Republik Indonesia. Nomor 2 apa kata presiden? Bahwa Polri itu represif gitu. Tidak mengutamakan perlindungan, pengayoman dan sebagainya, tapi justru Polri itu represif. Nah, rakyat tidak mau, bukan itu yang dikehendaki. Rakyat menghendaki Polri yang mengayomi, melindungi, melayani gitu kan. Bukan represifnya yang dituntut. Represif itu belakangan. Terus apa lagi kata presiden? Polisi itu hobinya ngerekayasa, gawe ke perkara, bukan menghilangkan, mengecilkan perkara cilik digedeke. Nek nggak ada perkara dibuatkan perkara. Apa bisa buatkan perkara? Lah bisa loh. Pak Mahfud sendiri cerita, polisi perkara itu bisa direkayasa, bisa dipesan sejak laporan, penyidiknya si ini, penuntutnya si ini, kok majelis hakimnya iki. Dan saya ngomong gitu bukan hanya karena Pak Mahfud juga, saya sendiri ngalami kok. Alami saya 12 tahun yang lalu. Dan kasus saya belum putus sampai sekarang di MA ya. Saya ngalami. Kenapa? Yang nangkap saya anak buah saya masih jabat, bintang 3. Itu bisa direkayasa. Oh, pemenang rakyat Chile gitu. Nah, artinya, tapi saya tidak mau menoleh ke belakang. Kita ke depan. Kita harus optimis, kita cinta pada Polri. Jadi merekayasa perkara itu jangan lagi. Sakit, rakyat benci gitu. Jadilah pelindung. Perkara kalau kecil-kecil bisa didamaikan. Jangan-jangan dikit-dikit kalau ada yang aneh-aneh di ETE-kan, di pencemaran nama baik kan. Memang tidak Polri yang melapor. Misalnya ada orang yang tidak disenangi, disuruh orang lain melapor. Seolah-olah ada laporan. Nah, hal yang seperti ini rakyat sudah tahu.
Rakyat tidak mau polisi seperti ini, kata Presiden. Ya, jangan rekayasa perkara. Yang berikut apa kata Pak Presiden? Hedonisme. Nah, hedonisme itu bahasa mana boh aku nggak ngerti. Style life. Ya mulanya aku nggak ngerti. Maklum lah petani desa kan. Aku ini petani desa kan nggak ngerti. Hidon gitu kok cewek Arab apa-apa. Oh tahu-tahu buka mbak Google hidon itu gaya, uripin gaya, mewah, tases yang harga semiliar, baju nih kelambine sing kotak-kotak, blueberry apa namanya, strawberry, ya kan aneh-aneh. Sepatunya bukan made in Cibaduyut tapi made in Itali, sing gampang ngeletek nek kena banyu gitu kan. Padahal Cibaduyut awet gitu, setahun nggak rusak. Nah, hal-hal seperti mobilnya sing mewah gitu, nek single sitik gitu mumet ya sirai. Nah, bukan mobil yang mobilnya sejuta umat ya, apa Nah, itu janganlah gitu. Walaupun memang anak orang kaya, bahemu yang kaya, jangan begitu. Kata Pak Presiden loh, jangan nanti nesu karo aku, nanti dicari-cari pula kesalahan saya. Saya ini Polri loh, saya senang sama polisi, karena kesenangan saya ya saya sampaikan, ini ingatkan. Dan alhamdulillah kalau Kapolri selaku yang tertinggi dan penanggung jawab di institusi Polri sudah ngajak para pemuda, ngajak mahasiswa, untuk menyebarkan moderasi beragama dan juga dikaitkan dengan reformasi Polri. Kalau kehidupan beragama itu sudah dimoderasi termasuk oleh anggota Polri, ya tidak ada lagi hal-hal yang mau begitu, yang mau saya sebutkan yang menjatuhkan nama Polri. Karena hidupnya seimbang gitu antara dunia dan akhirat, mangan kene wis cukup ya wis gitu. Nggak usah makan 1 ton beras gitu, cukup aja. Yang lain kok cukup. Duit ya secukupnya, cukup untuk umroh bagi yang muslim, cukup beli baju, cukup nyekolahkan anak, udahlah. Nggak usah ada duit Jepang, nggak ada dolar, nggak ada duit macam-macam. Kemudian dalam ini kan di moderasi beragama itu harus dia itidal gitu, tegak lurus gitu. Kalau yang benar ya benar, yang salah salah. Jangan digawe-gawe ke. Nggak senang dibuat begini gitu.